Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, dan hanya Allah satu-satunya yang pantas untuk dipuji. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki manusia kepada jalan yang diridai Allah. Para pemirsa DMS TV di mana saja berada, pada kesempatan ini sejenak kita membahas masalah makna niat dalam sebuah amal kebaikan. Mungkin kita sering mendengar dari ustadz-ustadz, niat itu adalah penting di dalam memberikan sebuah ibadah. Rasul menjelaskan innamal a'malu binniyat. Namun kadang-kadang kita sering lalai dan terlupa bahwasanya kita gagal untuk meluruskan niat kita. Niat letaknya adalah di dalam hati manusia, bukan di dalam ucapan, pikiran. Dari dalam hatilah maka akan keluarlah sebuah amal ibadah. Sekarang ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa, yang kita tahu bahwa puasa itu merupakan sebuah kewajiban bagi umat manusia. Jika kita melaksanakan puasa malu apa kata orang, kita orang Islam tidak puasa, atau kita kalah dengan anak-anak, mamanya tidak puasa atau anak puasa maka kita pun puasa, atau dalam hal-hal ibadah yang lain, seorang ibu berpikir dia harus ngaji karena apa? Karena anaknya lebih pintar daripada ibunya. Maka innamal a'malu binniyat, niat itu harus mutlak lurus kepada Allah. Dengan kuatnya keimanan atau niat kepada Allah akan memberikan sebuah power, kekuatan dalam melaksanakan ibadah. Bukan karena malu, bukan karena segan, bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Digantungkan niat itu hanya kepada Allah. Maka ketika kita akan mendapatkan ujian, kita akan bisa teguh di dalam niat itu. Seperti kisah Maisitah sanggup mempertahankan keimanannya walaupun ancaman nyawa, bahkan anaknya dan keturunannya. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal bin Rabah itu disiksa, namun dia tetap teguh. Maka orang-orang yang bulat niat kepada Allah, ketika di dalam melaksanakan sebuah ibadah dan dia akan bertemu dengan masalah-masalah, dia akan tetap teguh. Orang-orang yang tidak menggantungkan niatnya kepada Allah, merekalah orang-orang yang rapuh dan akan terjadi perubahan-perubahan di dalam melaksanakan sebuah amal. Yang memberikan kita itu pahala adalah Allah, bukan manusia. Jadi kalau kita segan, malu, masih berpikir apa kata orang, maka kita akan masuk kepada sebuah permasalahan dan selanjutnya akan menjerat kita, sehingga kita sendiri akan bertemu dan tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis dijelaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak pernah melihat, tidak melihat, ila syawarikum, bentukmu. Apakah bentukmu cantik, apakah ganteng, apakah cacat, apakah sempurna? Karena semuanya itu adalah ciptaan Allah. Allah tidak pernah melihat itu. Wa amwalikum, hartamu, kekayaanmu. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat hatimu. Ada enggak di dalam hati kita itu niat hanya kepada Allah? Nah, baru wa a'malikum, yaitu amal perbuatanmu. Maka dari hati akan melahirkan amal perbuatan. Untuk itu, mari kita mengkuatkan niat kita dalam melaksanakan ibadah itu hanya semata-mata karena Allah. Kita gantungkan kepada Allah. Kenapa seseorang itu bisa tahan lapar, tahan haus, tahan tidak bercakap-cakap menghibah, tahan tidak bergunjing? Semata-mata karena Allah. Kalau tidak, maka puasa anak-anak bisa aja mencuri, melihat bahwa Allah tidak tahu, padahal Allah sangat mengetahui. Nah, di dalam melaksanakan amal, maka terjadilah goyah. Ada sampai buka, tergiur dengan minuman, tergiur dengan makanan. Nah, jika kita bulat hati apapun, maka yang berat itu akan terasa ringan. Karena Allah yang membalas amal, bukan manusia. Banyak kita merasa diri kita lebih pintar, lebih soleh, lebih banyak ibadah. Kalau sudah duduk di dalam hati kita itu, hal selain dari Allah, hancurlah sebuah amal. Makanya dikatakan Nabi, innamal a'malu binniyat. Kita tahu itu maknanya, tetapi kita sering lupa dan lalai bahwa makna daripada innamal a'malu binniyat itu adalah sesuatu niat yang sangat kokoh yang ada di dalam hati kita. Baru dia akan memberikan sebuah kekuatan dalam melaksanakan tanpa lelah. Sahabat Nabi dalam berpuasa, mereka mampu berperang. Jadi ada sebuah cerita bagaimana seseorang itu, saya bekerja, ya saya kesulitan. Untuk itu, marilah kita melatih tetap terus. Ketika kita goyah, kita manusia, banyak sekali godaan, depan, belakang, atas, bawah, semua godaan ini selalu menghantam kita. Keimanan yang kokoh kepada Allah akan memberikan sebuah amal yang sempurna. Karena apa? Kesempurnaan itu adalah Allah. Jika kita ambil niat selain Allah, kita tidak akan pernah mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna. Hadirin, pemirsa DMS TV di mana saja yang lagi menonton, di mana saja berada, banyak kita saksikan mereka-mereka di luar lingkungan kita, anak-anak, remaja, ya, kita seperti tidak mampu untuk berbuat. Mereka, maaf, meletuskan mercun, ya, seolah-olah antara diri kita dengan orang yang di luar kita. Kita tidak peduli, kita sibuk dengan baca Al-Quran kita. Kita sibuk dengan amal kita sendiri-sendiri. Sebenarnya Allah menjelaskan hablum minallah wa hablum minan nas. Ada keseimbangan antara hubungan dengan Allah dengan hubungan sesama manusia. Ke surga kalau merasa mau sendiri-sendiri, artinya apa? Kita beribadah telah duduk di situ nafsu, setan. Siapa yang kita dudukkan di dalam diri kita? Kita merasa lebih sempurna, maka
tipis sekali niat itu dengan hal yang di luar daripada niat. Untuk itu, bulatkan tekad dalam setiap langkah untuk mencari keridhaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan kasih Allah, bukan karena amal kita yang banyak yang mengantarkan kita ke surga. Sholat kita yang banyak, sedekah kita yang banyak, ibadah kita yang banyak. Kalau Allah tak jatuh ridhonya, semuanya tidak bermakna. Kenapa? Ada seorang yang masuk surga karena berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya. Katakanlah Uwais Al-Qarni. Mereka adalah Uwais Al-Qarni itu seorang pemuda yang tidak dikenal kalangan manusia, tapi dia dikenal kalangan langit. Keistimewaannya apa? Berbakti kepada orang tua. Artinya apa? Ada keseimbangan antara Allah, hubungan kepada Allah dan juga hubungan kepada manusia. Kita tidak bisa beribadah hanya untuk mementingkan dan hawa nafsu kita yang berlebihan. Kita juga harus melihat bagaimana tetangga kita, bagaimana anak kita, bagaimana teman kita. Nah, untuk itu walaupun berat yang akan kita alami, yang akan kita hadapi, masalah-masalah yang cukup komplit di dalam kehidupan kita terus, kita tidak akan mampu kalau tidak Allah yang akan memberi kemampuan kepada kita. Dialah yang memberikan kekuatan. Jika kita pasrah, bulat hati kepada Allah, Dia sendiri yang akan memberikan kita kemampuan. Dan tidak ada satu manusia yang bisa menjamin dirinya bakal ke surga karena amalnya, tidak ada. Semuanya itu atas ridho dan kasih sayang Allah. Mari sama-sama kita kembali meluruskan niat dalam segala amal dan perbuatan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan daripada puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Sekian, mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.